Hai teman-teman, selamat datang di dunia di mana teknologi dan data menguasai segalanya. Pernah merasa seperti hidup di film fiksi ilmiah? Kita dikelilingi oleh gadget, aplikasi, internet. Setiap hari kita terhubung dengan dunia melalui layar kecil di tangan kita. Itulah informatika. Intinya bagaimana kita menggunakan teknologi dan data dalam hidup kita. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, teknologi selalu ada. Ini mengubah segalanya sungguh. Ingat dulu, kita nelepon orang pakai telepon rumah. Sekarang, semuanya ada di ujung jari kita. Sekarang kita nempel terus sama smartphone, chatting, scrolling, nge-like. Setiap momen bisa dibagikan dalam sekejap. Gila ya, betapa cepatnya perubahan terjadi. Tapi hey, nggak semuanya buruk kok. Teknologi juga membawa banyak manfaat. Informatika membuat banyak hal lebih mudah, lebih cepat, lebih terhubung. Kita bisa bekerja dari mana saja, kapan saja. Dari pesan makanan online sampai cari teman kencan di aplikasi, rasanya seperti punya kekuatan super. Semua ada di genggaman kita. Pertanyaannya, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan? Bagaimana kita memastikan teknologi ini membawa dampak positif? Ingat, ensiklopedia gede banget dulu. Sekarang kita punya Google. Butuh belajar sesuatu? Ada tutorial YouTube. Informatika merevolusi pendidikan bro, bukan cuma googling aja. Kursus online, kelas virtual, semuanya ada. Jarak bukan lagi penghalang untuk belajar. Kamu bisa belajar apa saja, kapan saja, di mana saja. Keren banget kan? Dan soal pekerjaan. Dari kerja jarak jauh sampai bisnis online, informatika menciptakan peluang baru. Kamu bisa jadi programmer di Bali, atau penulis lepas pakai piyama. Masa depan pekerjaan itu fleksibel, man. Oke, informatika memang keren, tapi jangan lupa sisi buruknya. Di balik kemudahan dan kecepatan ada ancaman yang mengintai. Ingat waktu kamu ngobrolin sepatu online dan tiba-tiba iklan sepatu muncul di mana-mana. Serem kan? Itu bukan kebetulan, itu algoritma yang bekerja. Itulah privasi data, atau tepatnya kurangnya privasi data. Data kita dijual dan dibeli tanpa kita sadari. Setiap klik, setiap pencarian, setiap like, semuanya dilacak. Jejak digital kita lebih besar dari yang kita kira. Perusahaan tahu lebih banyak tentang kita daripada kita sendiri. Mereka menggunakan data ini untuk mempengaruhi keputusan kita. Seperti Big Brother mengawasi, tapi ini Big Tech. Mereka tahu di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Dan ada juga masalah kecanduan. Kita terus-menerus terpaku pada layar, bahkan saat seharusnya tidur. Kita terlalu terpaku pada layar, sampai lupa cara berinteraksi dengan orang sungguhan. Hubungan sosial kita jadi terganggu. Kita seperti zombie dikendalikan oleh perangkat. Kehidupan nyata terasa semakin jauh. Mungkin perlu detox digital ya? Menghabiskan waktu tanpa teknologi bisa membantu kita kembali ke dunia nyata. Ingat dulu orang ketemuan di dunia nyata? Bertemu di taman, kafe, atau acara sosial. Sekarang kita punya aplikasi kencan. Dengan satu gesekan jari, kita bisa menemukan pasangan. Geser kiri, geser kanan, seperti belanja pasangan online. Prosesnya cepat dan instan. Apakah ini masa depan cinta? Dan bukan cuma kencan. Hubungan kita juga berubah. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teman dan keluarga. Kita lebih sering berkomunikasi lewat layar. Kita berbagi segalanya secara online, dari sarapan sampai isi hati terdalam. Setiap momen diabadikan dan dibagikan. Tapi apakah kita benar-benar terhubung, atau hanya menciptakan ilusi koneksi? Kadang kita merasa lebih kesepian. Internet bisa jadi alat yang ampuh untuk kebaikan, membantu kita belajar dan berorganisasi. Tapi juga bisa jadi platform untuk kebencian, misinformasi, dan hal-hal negatif. Kita harus waspada. Penting untuk menyadari kedua sisi dan menggunakan teknologi dengan bijak. Mari kita gunakan internet untuk hal-hal positif.